Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menggunakan bahasa. Namun bagaimana jika proses berbahasa itu sendiri mengalami hambatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Rahel Agustiana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dengan judul artikel yang akan saya paparkan, yaitu Analisis Gangguan Berbahasa pada Anak Autisme di Yayasan Melati ULD SLB Bakti Pertiwi Sukabumi. Apa itu psikolinguistik? Dalam psikolinguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai kata-kata saja, tetapi sebagai proses mental di dalam otak. Ketika kita berbicara, membaca, menulis, dan menyimak, otak bekerja mengolah bunyi, makna, memori, dan perhatian. Dengan demikian, jika terjadi gangguan pada sistem syaraf otak, maka proses berbahasa juga akan ikut terganggu. Masuk kepada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan syaraf yang memengaruhi cara otak memproses informasi. Gangguan ini bukan disebabkan oleh kemauan anak, tetapi karena pemrosesan syaraf di otak bekerja secara berbeda. Pada anak autis, pusat perhatian, sensorik, dan bahasa seringkali tidak terhubung secara optimal. Inilah sebabnya mengapa anak autis dapat mengalami gangguan berbahasa. Menurut teori gangguan berbahasa, hambatan berbahasa tidak hanya soal berbicara. Gangguan berbahasa dapat meliputi menyimak, memahami instruksi, memproduksi ujaran, hingga mengekspresikan emosi secara verbal. Pada anak autis, gangguan ini sangat berkaitan dengan fungsi kognitif dan kerja syaraf otak. Pada metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu anak autis bernama Ilham dan Willy, dengan guru pendamping bernama Azka Aulia sebagai informan utama. Adapun data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sebagai hasil penelitian, subjek pertama adalah Ilham. Ilham mengalami gangguan berbahasa yang cukup berat. Ia kesulitan menyimak instruksi, tidak mampu berbicara, dan tidak bisa membaca dan menulis. Jika Ilham tidak mampu menyampaikan keinginannya, ia sering mengalami tantrum. Tantrum ini bukan perilaku tanpa sebab. Menurut informan Ibu Azka Aulia, merupakan bentuk frustasi karena kegagalan berkomunikasi. Berbeda dengan Willy, yang merupakan subjek kedua dalam penelitian saya. Willy mampu berbicara, membaca, dan merespon instruksi. Namun ia tetap membutuhkan pengulangan dan mudah terdistraksi oleh minat khususnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan berbahasa muncul, kontrol perhatian dan gangguan bahasa sosial masih terbatas. Dari perspektif psikolinguistik, perbedaan Ilham dan Willy menunjukkan bahwa gangguan berbahasa pada anak autis bersifat individual. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh kerja saraf otak, kemampuan kognitif, sensorik, dan lingkungan belajar. Memahami bahasa anak autis berarti kita sudah belajar memahami kerja otak mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.